Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 100 tokoh di dunia berdasarkan buku Michael H. Hart. Ya. Ini merupakan buku fenomenal dan paling kontroversial dalam sejarah kehidupan manusia. Untuk peringkat pertama menurut buku ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Mengapa beliau memilih Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh teratas dan paling berpengaruh di dunia? Mungkin ini mengejutkan sejumlah pembaca. Beliaulah salah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Muhammad SAW itu mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar di dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif saat ini. 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih kuat dan merasuk. Mayoritas nama-nama dalam buku ini memiliki keuntungan karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban dan negeri-negeri yang sangat berbudaya atau penting dari sisi politik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 di kota Makkah di selatan Arabia, yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Beliau juga yatim piatu sejak berusia 6 tahun. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca ataupun menulis. Posisi ekonominya membaik ketika beliau berada pada usia 25 tahun. Kemudian beliau menikahi seorang janda kaya. Meski begitu, kalau beliau mendekati usia 40 tahun, kebanyakan orang Arab pada waktu itu menyembah berhala dan percaya kepada banyak dewa. Ketika beliau berusia 40 tahun, Muhammad SAW yakin bahwa Tuhan Allah yang Maha Benar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan dekatnya saja. Kemudian sekitar tahun 613, beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru, pihak penguasa Makkah mulai menganggapnya sebagai gangguan berbahaya. Kemudian pada tahun 622, karena khawatir dengan keselamatannya, beliau mengungsi ke Madinah, yaitu sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil di utara Makkah, di mana dia ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Peristiwa ini disebut hijrah, adalah titik balik kehidupan sang Rasul. Di Makkah beliau hanya memperoleh sedikit pengikut, tapi di Madinah beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapatkan pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa yang absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring jumlah pengikutnya yang terus meningkat pesat, serangkaian pertempuran pun terjadi antara Makkah dan Madinah. Perang ini berakhir pada tahun 630 dengan kemenangan di pihak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kembali ke Makkah sebagai penakluk. Di 2,5 tahun sisa hidupnya, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk agama baru ini. Ketika Muhammad SAW wafat pada 632, beliau merupakan penguasa di seluruh bagian selatan Arabia. Suku-suku Baduy Arab memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak takut mati.
namun jumlah mereka sangat sedikit. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad mempersatukan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak mereka terhadap keesaan Tuhan, pasukan Arab kecil ini melakukan serangan dan penaklukan yang menakjubkan dalam sejarah manusia. Dan kemudian berkat jasa Nabi Muhammad tersebut, tersebarlah Islam sampai sekarang ke seluruh dunia. Demikian orang pertama menurut Michael Hart tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.